tanaman gantung keribo ya, atau disebut juga kalisia. Sebenarnya ini ada dua jenis. Ada yang tanaman gantung keribo hijau, ini yang saya punya hijau, tapi ada juga yang warnanya ungu. Ini yang ungu saya baru order, belum datang. Nah, tanaman gantung keribo ini saya punya beberapa nih ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya punya 9 tanaman gantung keribo hijau ini. Sebenarnya ini sebenarnya cukup bagus kalau misalnya dijadikan layaknya korden kayak gini, kayak dibuat korden kayak gini atau pembatas seperti itu ya. Nah, bagi yang tidak suka menanam, sebenarnya bagi yang tidak mau ribet menanam bunga tapi pengen punya bunga, ini solusinya, karena ini sangat mudah ditanam. Tanaman ini sangat mudah ditanam. Dia bisa hidup di udara yang dingin maupun di udara yang panas, bisa hidup. Hanya saja cirinya adalah tanaman ini suka air. Tanaman ini suka air, oleh karena itu yang harus diperhatikan apa? Yang harus diperhatikan adalah tanahnya. Yang harus diperhatikan adalah tanahnya. Ini saya punya ini di sini. Yang harus diperhatikan tuh tanahnya, ya. Ini tanahnya karena dia itu suka air, maka lebih baik media tanamnya itu yang meresap. Jadi jangan misalnya gini, kalau kita menggunakan misalnya nih sekam bakar atau sekam mentah, itu kan tidak cukup menahan air. Jadi kalau misalnya lebih baik ini lebih banyak tanahnya gitu, lebih banyak tanahnya, kemudian kasihlah sekam bakar atau sekam mentah ya, misalnya 1 banding tanahnya itu 2 kayak gitu, atau 3 banding 1, karena dia suka sekali air, dia membutuhkan banyak air. Jadi seperti itu. Terus kemudian nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara menanamnya. Tapi kalau ini kan ini sudah rimbun sekali ya. Coba saya tunjukkan. Saya ambil. Nah ini, saya ambil ini yang sudah jadi seperti ini. Kemarin sebenarnya saya lihat ini saya order kemarin saya order di Shopee itu yang tanaman gantung keribo yang warna ungu. Itu ya sedikit gitu, itu kurang lebih ada harga yang 5.000, ada 2.500, ada 15.000, tapi juga jumlahnya nggak terlalu banyak. Nah, tanaman ini tanaman gantung keribo hijau ini kalau jangan dibiarkan memanjang ya, ini sudah waktunya untuk memotong. Ini kalau sudah begini waktunya untuk dibentuk, ini bisa dibentuk ya, mungkin disebut keribo karena bentuk daun-daunnya itu seperti ini, kayak keribo begini. Nah, ini kalau sudah begini waktunya untuk dibentuk, sudah siap dibentuk. Nah, potongannya ini yaitu bisa kita tanam kembali ya, bisa ditanam kembali seperti ini. Saya punya beberapa yang baru ditanam begitu, dan itu tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan sekarang saya akan menunjukkan tentang bagaimana cara menanam tanaman keribo ini. Nah ini ya, ini sudah saya siapkan di sini. Saya sudah siapkan ini tanahnya, kemudian saya akan nyoba menanamnya sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara menanam tanaman ini yang baik. Jadi kayak begini, kita harus memulainya dengan tanah yang bagus. Mengapa kok tanahnya harus bagus? Kalau tanahnya nggak bagus, ini tanahnya nggak bagus, jadi ini membuat media tanam untuk tanaman apapun yang pertama nggak bisa dilupakan itu adalah jangan memasukkan cacing di dalamnya. Saya kemarin memperbaiki beberapa tanaman milik orang tua saya, dan itu di dalamnya itu dimasukkan cacing, katanya dia menggugurkan. Itu pemahaman yang salah ya. Jadi cacing-cacing dimasukkan begitu, dan itu sangat mempengaruhi tanaman nanti pada akhirnya. Jadi jangan dimasukkan cacing di situ. Nah, buatlah tanah yang yang cukup bagus, yang gembur tapi juga yang mampu meresap
mampu meresap air. Jadi contohnya perbandingannya tanah dengan sekam. Kalau saya tanah dengan sekam itu misalnya kalau untuk tanaman ini 3:1, 3 tanahnya 1 sekamnya gitu. Saya campur seperti itu. Tapi saya usahakan juga tetap gembur. Jadi tanahnya saya kalau ini pakai media tanam sih. Media tanam yang saya beli tapi saya masih campur sekam. Media tanam yang saya beli saya masih campur sekam karena media tanam yang saya beli itu saya lihat cukup banyak tanahnya dan kalau disiram air itu cukup meresap cukup lama. Nah itu kemudian saya tambahin sekam gunanya supaya dia tetap gembur. Nah sekarang kita akan menanam. Di cara gimana sih menanam tanaman ini sangat mudah sekali. Kita butuh gunting. Ini gunting dahan agak sulit, pakai gunting biasa aja. Mari kita potong. Ini sudah waktunya tanaman-tanaman ini sudah waktunya dipotong ya. Sudah waktunya dirapiin jadi bisa dibentuk-bentuk. Jangan dibuang karena ini bisa kita manfaatkan kembali. Ini sangat mudah sekali hidupnya. Jadi begini, mengapa tanaman ini kita harus buat tanahnya itu sebaik mungkin. Kenapa? Kalau sudah rimbun seperti ini, kalau misalnya kita mau memperbaiki tanahnya susah kan? Karena sudah rimbun segini tertutup dari atas sampai bawah. Makanya kita harus buat tanahnya itu sepenuh mungkin, kemudian sebagus mungkin isi tanahnya gitu. Maksudnya tanahnya itu tanah yang baik, kita udah pilih, udah kita bikin sesubur mungkin, sesehat mungkin tanahnya, supaya apa? Kalau dia sudah rimbun menutup seperti ini, jadi kita kan nggak bisa nih bongkar-bongkarnya lagi. Gimana tertutup dari atas sampai bawah seperti itu. Jadi juga supaya hasilnya itu bagus. Kapan hari itu saya sempat mengalami dimana tanaman saya si keribu hijau ini itu kering. Jadi kalau kering itu ini daun-daunnya nggak tampak hijau begini, kurang daunnya tapi kebanyakan batang-batangnya dan tampak kering dan jelek sekali. Dan kalau seperti itu kita memperbaiki tanahnya, mau nggak mau bongkar semuanya, ya kan? Bongkar semuanya. Jadi kenapa kita harus bikin dari awalnya tuh tanahnya juga sudah harus bagus gitu. Jadi kita nggak perlu bongkar-bongkar. Nah ini sebenarnya bisa dibentuk bulat-bulat begitu ya. Kalau sudah seperti ini tuh kita bisa bentuk menjadi bulat. Nah ini karena punya tanaman seperti ini, kita kan tetap bisa pakai bisa pakai untuk ini, maksudnya kayak bikin kayak orden tapi dari tanaman. Oleh karena itu kalau ada seperti ini, buat aja lagi yang baru, buat aja yang banyak. Bisa buat korden-kordenan terbuat dari tanaman ini di sekeliling rumah Anda, di sekeliling rumah saudara bisa dibuat seperti itu. Jadi kalau motong gini dikumpulkan aja, langsung tanam tanaman yang jauh. Ini punya saya juga banyak yang waktunya dipotong, tapi ini aja kalau jatuh dia langsung numbuh juga. Jadi bisa hidup di tanah seperti apapun. Hanya kalau dibentuk di pot begini enak sekali kalau kita tidak perbagus tanahnya gitu ya. Jadi karena kita tidak bisa memperbaiki jika tanaman ini sudah rimbun seperti ini. Oke, ini saya sudah punya cukup ya. Nah, jeda. Oke, sekarang di depan saya ini sudah ada pot, kemudian ada tanah yang sudah tadi saya gemburin, sudah saya sampaikan ya. Sebenarnya hidup di tanah apa saja dia bisa hidup. Tanaman ini mudah hidup di tanah apapun, dengan campuran apapun, media apapun dia bisa hidup. Hanya saja tadi saran saya, buatlah istilahnya campuran media ini yang kira-kira masih tahan menyimpan air, yang kuat menyimpan air, karena tanaman ini suka sekali air seperti itu.
Nah sekarang ini saya akan ini tanah sudah saya campur seperti ini. Ini ada tanaman lain tapi nggak apa-apa ya, kehabisan pot. Nah ini tadi potongan-potongan tanaman tadi taruh aja di atasnya. Atau kalau saya kan punya banyak, nggak perlu saya potong-potong lagi. Ada yang seperti ini masih dipotong-potong lagi, tetap dia hidup. Tapi saya nggak mau pakai seperti itu, saya punya banyak soalnya. Jadi biar sudah kayak gini aja, disimpan seperti ada. Yang lainnya juga saya buat seperti itu. Seperti itu juga awalnya saya buat kayak gini. Taruh aja seperti ini. Nah ini kalau tanahnya subur dan juga saudara rajin menyiramnya, di sini daerahnya lembab, jadi saya nyiramnya dan musim hujan 2 hari sekali pun nggak apa-apa, karena apa, tanahnya tetap basah ya, saya nggak siram-siram. Tapi kalau di tempat saudara itu tanahnya daerahnya panas ya, siram pagi sore ya. Udah tadi tanah, terus ini ditaruh di atasnya, gampang sekali. Udah ya seperti ini. Ini tadi potongan-potongan tadi saya simpan di atasnya. Udah gantung seperti itu, udah selesai. Jadi begitu mudah seperti itu. Tapi ingat ya pesan saya, buat campuran tanahnya itu yang meskipun tetap gembur, tetapi yang cukup dapat menahan, mengikat air. Kenapa? Karena tanaman ini suka air. Kemudian yang kedua, ya kalau sudah seperti itu, sebesar-besar itu ya kita rajin motongnya, rajin ngerapiinnya aja seperti itu. Dan cara tanamnya cukup ditaruh seperti ini, rajin siram, gantung aja. Nanti dia nggak lama dia akan penuh seperti yang lainnya. Jadi demikian sharing saya sore hari ini tentang tanaman keribu hijau. Sebenarnya yang keribu ungu itu bagus juga ya, hanya saya baru pesen dan itu belum datang. Nanti saya juga akan cara tanamnya sama aja, saya akan budidayakan yang keribu ungu. Nanti kalau sudah jadi, nanti saya akan share ulang buat sharing saya ya. Channel YouTube saya ini jangan lupa klik subscribe, kemudian juga tombol